Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Saya sendiri Fitri Rahayu, NIM 224101010013. Saya Adita Ananda Fatikasari, NIM 2241010101011. Saya Cahya Amelia, NIM 2241010101014. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kedua akan disampaikan oleh saudara Adita Ananda, yang ketiga Cahya Amelia. Simak video kami. Yang pertama, menelusuri konsep dasar dalam organisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Himpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Salah seorang pengusul calon negara Indonesia dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan negara Indonesia sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Materi yang kedua yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara untuk pemerintah, dengan demikian jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap beberapa pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Materi yang selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hujat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sesuai politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menjadikan output politik berupa kebijakan yang memeluk kepentingan rakyat dan mengimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian diharapkan akan terwujudnya clean government dan good government demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Materi yang selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial juga dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan
harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum